Saya berdiri di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 23.47. Tas berisi dokumen rahasia di tangan. Sambil mengira besok pagi saya akan melihat parade militer yang lambat dan penuh formalitas khas negara tropis. Tapi saat pintu pesawat terbuka, bukan hawa panas yang menyambut saya lebih dulu, melainkan seorang perwira TNI AU berusia 28 tahun yang sudah menunggu dengan tablet di tangan, langsung menyodorkan jadwal briefing pagi pukul 6.30 sharp di Mabes TNI, lengkap dengan kode akses encrypted yang bahkan tim saya di Pentagon belum sempat bagikan. "Selamat datang di Jakarta, Pak. Kita tidak suka buang waktu," katanya sambil tersenyum tipis. Saat itu juga saya sadar, mungkin saya yang selama ini salah mengira aliansi ini hanya soal senjata. Nama saya David Harlan, analis senior pertahanan di sebuah think tank yang dekat dengan Pentagon. Sudah 20 tahun saya memantau kawasan Indo-Pasifik. Bagi saya, Indonesia selama ini adalah negara besar di peta, tapi kecil di tabel kekuatan. Populasi 280 juta jiwa, tapi infrastruktur militer yang sering terlihat usang, anggaran yang terbatas, dan doktrin bebas aktif yang terdengar lebih seperti alasan untuk tidak komitmen. Ketika berita tentang aliansi baru Jakarta-Washington menyebar, saya dikirim ke sini untuk menilai secara langsung. Bukan untuk memuji, tapi untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tidak hanya retorika yang akan sia-sia di tengah birokrasi Jakarta yang lambat. Pesawat mendarat tepat waktu pukul 23.35. Imigrasi? Saya sudah siap antre berjam-jam seperti pengalaman saya di beberapa bandara Asia lainnya. Ternyata tidak. Koridor khusus untuk tamu resmi sudah disiapkan. Petugas imigrasi, seorang perempuan berkerudung rapi, memindai paspor saya dalam waktu kurang dari 45 detik. "Pak David Harlan dari Washington? Silakan, kendaraan sudah menunggu di pintu 4B. Katanya tanpa basa-basi berlebih. Tidak ada senyum palsu, tidak ada pertanyaan mengulang. Hanya efisiensi yang dingin dan profesional. Di luar, SUV hitam tanpa plat dinas mencolok sudah parkir tepat di depan. Sopirnya, seorang sersan berusia sekitar 30 tahun, membuka pintu belakang sambil mengangguk singkat. "Pak, langsung ke hotel di Sudirman atau mau mampir dulu ke Mabes untuk drop dokumen?" tanyanya. Saya pilih langsung ke hotel. Perjalanan dari Sweta ke pusat Jakarta biasanya macet parah di malam hari. Tapi malam itu lalu lintas mengalir. Kami tiba di hotel pukul 00.42. Check-in hanya butuh 3 menit. Kamar sudah disiapkan dengan 2 laptop secure dan koneksi fiber optik yang langsung terhubung ke server aman. Pukul 5.50 pagi berikutnya, saya sudah bangun karena alarm internal. Saya kira briefing pertama akan molor, seperti kebiasaan di banyak negara berkembang. Tapi saat saya turun ke lobi pukul 6.10, perwira yang sama dari bandara sudah berdiri di sana, memegang 2 gelas kopi hitam. "Pagi, Pak. Kita berangkat sekarang. Jalanan masih lengang." Mobil meluncur ke arah Cilangkap. Jam 6.28, kami sudah melewati gerbang Mabes TNI. Penjagaan ketat, tapi prosesnya cepat. Scan wajah, verifikasi iris, dan kami langsung masuk ke ruang briefing. Ruangan itu sederhana. Meja panjang dari kayu jati, layar proyektor 4K, dan 8 orang sudah duduk rapi. Tidak ada kopi-kopi basa-basi panjang. Kolonel Ahmad, Kepala Delegasi Indonesia untuk Kerjasama Pertahanan, langsung membuka. "Selamat pagi, Pak David. Kita mulai dengan update status MOU Aliansi. Target integrasi sistem pertama selesai dalam 14 bulan, bukan 36 bulan seperti draft awal." Dia menekan remote. Slide pertama muncul. Peta Natuna dengan overlay radar baru yang terintegrasi dengan satelit AS Rekat. Detailnya tajam. Frekuensi, protokol enkripsi, bahkan jadwal maintenance bulanan sudah tercantum. Saya bertanya, apakah ini realistis? Saya lihat anggaran Indonesia tahun ini hanya naik 8%. Kolonel Ahmad tersenyum kecil. "Kami tidak hanya mengandalkan anggaran negara, Pak. Ada komponen lokal yang sudah mencapai 62% di proyek radar ini. Teknisi kami yang merakit di Bandung, bukan di luar negeri." Dia memutar video singkat.
Pabrik di Bandung pukul 7 pagi. Pekerja memakai seragam biru, memasang mode radar dengan presisi. Tidak ada pekerja yang merokok atau bercanda di lantai produksi. Hanya suara mesin dan perintah singkat dalam bahasa Indonesia yang tegas. Saya mencatat di tablet saya. Efisiensi di luar dugaan. Tapi dalam hati masih ada keraguan. Senjata ya senjata, tapi apakah mereka benar-benar bisa mengoperasikannya pada level yang setara dengan sekutu Amerika Serikat? Briefing berlangsung tepat 55 menit. Tidak ada yang keluar masuk ruangan. Tidak ada telepon berdering. Setiap pertanyaan saya dijawab dengan data, bukan janji. Saat jam menunjukkan pukul 7.25, Kolonel Ahmad menutup. Besok kita ke Lanut Halim. Hari ini istirahat dulu, Pak. Kalau ada yang kurang, hubungi saya langsung. Ia memberikan nomor pribadinya, bukan nomor sekretaris. Saya kembali ke hotel dengan kepala penuh tanda tanya. Di kamar, saya buka laptop dan mengetik laporan awal ke Washington. Kedatangan lancar. Briefing pagi ini menunjukkan komitmen tinggi, tapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah ini hanya show atau substansi. Saya kirim pukul 8 ayat 12. Balasan dari atasan datang 11 menit kemudian. Terus pantau. Jangan mudah terkesan dengan presentasi bagus. Saya tersenyum sinis. Mudah terkesan. Saya bukan pemula. Tapi malam itu, saat saya tidur, gambar perwira muda di bandara dan senyum tipisnya terus terbayang. Kita tidak suka buang waktu. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa terasa berbeda di sini. Pukul 6.45 keesokan paginya, saya sudah berada di dalam mobil menuju Lanut Halim Perdana Kusuma. Udara Jakarta masih sejuk. Kabut tipis menyelimuti runway saat kami melewati gerbang utama. Saya kira saya akan melihat hangar-hangar tua dengan cat mengelupas, teknisi yang bekerja santai di bawah terik matahari. Tapi yang menyambut saya adalah deretan F-16 Blok 52 yang terparkir rapi, sayapnya berkilau di bawah sinar pagi. Masing-masing sudah dilengkapi pod targeting baru yang terintegrasi dengan Sistem Radar Nasional Indonesia. Kolonel Ahmad turun dari mobil di depan saya. Hari ini kita lihat langsung bagaimana aliansi ini bekerja di lapangan, Pak David, bukan hanya PowerPoint. Ia mengajak saya masuk ke ruang kontrol yang dingin. Suhu persis 22 derajat Celcius. Di dalam, 6 orang teknisi berusia rata-rata 27 tahun sedang duduk di depan konsol multilayer. Layar utama menampilkan peta udara real-time yang menggabungkan data dari radar buatan Bandung dengan feed satelit AS-RIKA. Refresh rate-nya 1,2 detik. Saya pernah melihat sistem serupa di Nellis Air Force Base, tapi di sini semuanya berjalan tanpa jeda. Seorang kapten perempuan bernama Rina mendekat. Rambutnya dikucir rapi di bawah topi dinas. Suaranya tenang. Pak, ini adalah integrasi pertama yang kami uji minggu lalu. Radar P-18 buatan PT LIN kami deteksi target pada jarak 320 km. Lalu data langsung dikirim ke Fire Control System F-16 via link encrypted yang kami bangun bersama tim dari Lockheed Martin. Waktu latency hanya 0,8 detik. Ia menekan tombol. Simulasi muncul. Sebuah target hipotetis muncul dari arah utara Natuna. F-16 yang sedang take off langsung menerima data. Pilot di kokpit virtual langsung respons dengan manuver evasif yang presisi. Saya bertanya, siapa yang memimpin integrasi softwarenya? Rina menjawab tanpa ragu. Tim kami di pusat pengembangan di Serpong. Ada 14 engineer Indonesia yang ikut coding di fase final. Mereka bekerja shift 12 jam selama 3 bulan tanpa libur lebaran. Saya melihat catatan mereka di layar samping. Log perubahan kode pukul 2.17 dini hari. Ditandatangani oleh seorang lulusan ITB bernama Andi. Tidak ada typo, tidak ada delay. Kami berjalan ke hangar utama. Di sana, seorang mekanik berusia 35 tahun sedang memeriksa mesin F-16 dengan torque wrench digital. Gerakannya cepat tapi teliti. Setiap baut dicek 2 kali. Pak David, ini Mas Budi, kata Kolonel Ahmad.
Dia sudah 11 tahun merawat F-16 kami. Sekarang dia dilatih langsung oleh teknisi ASK untuk varian baru. Budi mengangkat tangan yang penuh oli, tersenyum lebar. Selamat pagi, Pak. Mesin ini sekarang bisa ganti spare part lokal 68%. Hemat waktu delivery dari 45 hari jadi 9 hari. Ia menunjukkan katalog suku cadang yang dicetak di kertas A4, lengkap dengan nomor seri dan tanggal produksi kemarin. Saya mencoba mencari celah. Bagaimana dengan maintenance di lapangan saat cuaca ekstrim? Hujan deras di Natuna sering ganggu. Budi mengangguk. Kami sudah uji di Pangkalan Udara Ranai. Tim 12 orang bisa siapkan 2 pesawat dalam 38 menit meski hujan deras. Protokolnya kami tulis ulang berdasarkan pengalaman lokal, bukan copy-paste manual AS. Ia membuka tabletnya dan menunjukkan video. Malam hujan deras, lampu sorot menyala terang. Mekanik bergerak seperti jam yang sudah diset ulang. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berlari panik, hanya gerakan yang terukur. Siang harinya kami makan siang di kantin pangkalan. Nasi padang dengan rendang yang masih hangat, disajikan tepat pukul 12. Tidak ada antrean panjang, setiap meja sudah diatur sebelumnya. Kolonel Ahmad duduk di depan saya. Kami tidak mau aliansi ini jadi satu arah, Pak. ASS bawa teknologi, kami bawa pengalaman operasi di perairan dangkal dan cuaca tropis. 2 minggu lalu, pilot kami ajari tim ASS cara menghindari squall line di Laut Cina Selatan. Hasilnya, waktu respons mereka naik 27% di simulasi. Saya mengunyah rendang sambil mencatat. Angka-angka ini terlalu spesifik untuk sekedar propaganda. Setelah makan, kami ke ruang simulasi. Di dalam, seorang letnan pertama bernama Reza sedang memimpin sesi. Ia mengenakan headset, suaranya tegas. Target muncul dari barat daya, kecepatan Mach 0,9. F-16 kita ambil lead. Layar besar menampilkan 2 pesawat virtual. 1 F-16 Indonesia, 1 F-35 AS. Mereka berkoordinasi tanpa komunikasi suara berlebih, hanya data link. Dalam 4 menit 12 detik, target hancur. Reza menoleh ke saya. Ini bukan latihan biasa, Pak. Ini protokol baru yang kami sepakati bulan lalu. Siapa yang lead tergantung siapa yang lebih dekat dan punya data lebih baik. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, saya berdiri di pinggir runway melihat take-off 2 F-16. Suara mesin menggelegar, tapi formasi mereka rapat sempurna. Tidak ada delay, tidak ada radio chatter yang berisik. Kolonel Ahmad berdiri di samping saya. Besok kita ke Natuna, Pak. Di sana Anda akan lihat bagaimana aliansi ini benar-benar diuji di laut. Saya mengangguk kelan. Di dalam hati, catatan saya semakin panjang. Integrasi ini bukan hanya kabel dan software. Ini adalah ritme kerja yang berbeda. Orang-orang di sini tidak menunggu perintah dari atas terus-menerus. Mereka ambil inisiatif, catat kesalahan, perbaiki malam itu juga. Saya ingat laporan lama saya sendiri yang pernah bilang, Indonesia butuh minimal 10 tahun lagi untuk mencapai interoperabilitas standar NATO. Sekarang pukul 17.30 di Lanut Halim, saya mulai ragu dengan kata-kata saya sendiri. Malam itu di hotel, saya buka email dari Washington. Bagaimana update hari ini? Saya balas singkat. Integrasi lebih cepat dari jadwal. Teknisi lokal kompeten. Masih perlu verifikasi di lapangan. Tapi saat saya tutup laptop, saya sadar saya sudah mulai mencari alasan untuk tidak terlalu terkesan. Padahal di lapangan tadi, tidak ada satupun yang terlihat dibuat-buat. Pukul 04.15 dini hari, pesawat C-130 kami lepas landas dari Lanut Halim menuju Pangkalan Udara Ranai di Natuna. Saya duduk di kursi kain hijau, sabuk pengaman terpasang ketat, sambil memegang secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Udara di dalam pesawat dingin dan bergetar pelan. Kolonel Ahmad duduk di seberang saya, membaca laporan di tablet tanpa ekspresi berlebih. Pukul 6.50 kita mendarat. Latihan gabungan dimulai tepat pukul 8. Anda akan naik kapal perang kita.
katanya sambil menyerahkan earplug. Tidak ada obrolan basa-basi tentang cuaca atau perjalanan. Hanya fakta dan jadwal. Mendarat di Ranai tepat waktu. Landasan pendek, tapi pilot mendaratkan pesawat dengan mulus. Ban menyentuh aspal pukul 6.48. Di luar, angin laut Natuna bertiup kencang, membawa aroma garam dan diesel. Sebuah kapal korvet kelas Sigma bernama KRI Sultan Iskandar Muda sudah menunggu di dermaga. Kami naik dengan speedboat dalam waktu 11 menit. Gelombang setinggi 1,5 meter. Tapi anak buah kapal mengendalikan perahu seolah itu hanya riak biasa. Seorang letnan laut bernama Dedi menyambut saya di dek. Selamat datang di KRI SIM, Pak David. Briefing di ruang operasi pukul 7.30 sharp. Ruang operasi kapal itu sempit, tapi rapi. Layar radar besar menyala terang, menampilkan puluhan kontak di perairan sekitar. Kapten kapal, seorang komandan berusia 42 tahun bernama Hari, berdiri di depan peta digital. Hari ini kita lakukan simulasi skenario hybrid. Ada elemen udara, laut, dan cyber. Tim ISS di kapal destroyer USS Decatur akan bergabung via data link. Kita mulai tepat pukul 8. Ia menatap saya. Anda boleh bertanya kapan saja, tapi kami minta tetap diam saat fase eksekusi. Pukul 7.58. Semua orang sudah di posisi. Lampu ruangan diredupkan. Suasana langsung berubah tegang tapi terkendali. Tidak ada suara ribut, tidak ada perintah yang diulang 2 kali. Radio crackle plan. Blue Force, this is Red Force. Target muncul dari sektor bearing 04 Pinify, jarak 87 nautical miles. Kapten Hari mengangguk ke operator radar. Konfirmasi identifikasi. Dalam 19 detik, data dari radar P-18 di darat sudah masuk ke sistem kapal. Layar menunjukkan 2 target udara dan 1 kapal permukaan yang bergerak cepat. Saya melihat layar taktis. F-16 dari Lanut Halim yang kami lihat kemarin sudah airborne. Mereka terbang rendah di atas laut, memanfaatkan klater gelombang untuk menghindari deteksi dini. Pilot Indonesia yang memimpin formasi itu bernama Mayor Surya. Suaranya di radio tenang. Eagle 1, locked on. Request permission to engage. Kapten Hari menjawab singkat. Granted. Coordinate with Decatur. Dalam hitungan detik, data link antara KRI SIM dan USS Decatur aktif. Saya bisa melihat ikon destroyer AESA bergerak sinkron, tapi lead taktik hari ini dipegang oleh kapal Indonesia. Gelombang mulai naik. Kapal bergoyang 12 derajat ke kiri, tapi operator di konsol tetap fokus. Seorang prajurit muda bernama Andi, usia 24 tahun, mengendalikan sistem senjata permukaan. Jarinya bergerak cepat di touchscreen. Missile battery ready, sir. Time to impact estimated 2 minutes, 14 seconds. Tidak ada gemetar di suaranya. Hanya konsentrasi murni. Saat simulasi memasuki fase cyber, lampu ruangan berkedip sekali. Layar utama sempat freeze 3 detik. Saya kira ini titik lemah. Tapi Kapten Hari langsung bereaksi. Switch to backup link lokal. Gunakan protokol merah. Tim cyber di sudut ruangan, 2 orang berkaos polo hitam langsung bekerja. Dalam 47 detik, sistem pulih. Data dari satelit Amerika Serikat tetap mengalir, tapi filtering dilakukan oleh server onboard kapal Indonesia. Saya mendengar salah satu dari mereka bergumam. Intrusi dari IP spoofing. Kita blokir di layer 3. Bukan panik, hanya prosedur yang sudah dilatih berulang kali. Pukul 9.47, simulasi selesai. Skor akhir muncul di layar. Blue Force, success rate 94%. Kapten Hari menoleh ke saya. Pak David, catatan Anda? Kami selalu terbuka untuk masukan. Saya bertanya tentang bagian di mana kapal Indonesia memimpin serangan rudal. Kenapa bukan serahkan ke destroyer Amerika Serikat yang lebih besar? Ia menjawab sambil membersihkan kaca layar dengan lap microfiber. Karena kami lebih dekat dengan terrain. Kami tahu arus laut Natuna seperti telapak tangan sendiri. Kalau kami serahkan lead ke kapal asing setiap kali, kami tidak akan pernah belajar mandiri. Aliansi ini harus setara.
bukan satu pihak jadi bayangan. Siang itu kami makan siang di mess hall kapal. Nasi dengan ikan bakar dan sambal yang pedas menggigit disajikan tepat pukul 12. Anak buah kapal makan cepat, lalu kembali ke pos masing-masing untuk debrief 15 menit. Tidak ada yang rebahan atau main ponsel. Saya duduk bersama Mayor Surya yang baru mendarat dari misi udara. Ia masih memakai flight suit. Keringat membasahi punggungnya. "Pak, tadi di udara kami terbang 180 kaki di atas gelombang. Visibility rendah karena hujan deras. Tapi data dari kapal membantu kami stay on course." Ia menunjukkan log penerbangan di tablet. Altitude minimum 172 kaki. Kecepatan stabil, Mach 0.85. Kami tidak main aman terus. Kami push limit karena kami tahu batas kapal dan pesawat kami. Sore hari, saat kapal berlabuh kembali di dermaga Ranai, saya berdiri di dek atas. Angin laut meniup kencang, membawa suara mesin kapal yang pelan. Saya melihat prajurit Indonesia membersihkan dek dengan selang air laut. Gerakan mereka sinkron, seperti sudah dilakukan ribuan kali. Seorang sersan muda mendekat sambil membawa botol air mineral. "Pak David, minum dulu. Cuaca panas hari ini." Ia tidak banyak bicara, hanya memberi dan kembali ke tugasnya. Di dalam helikopter yang membawa kami kembali ke Jakarta sore itu, saya membuka catatan saya. Hari ini, saya melihat bukan hanya senjata mahal yang dipamerkan. Saya melihat orang-orang yang mengoperasikannya dengan ritme yang saya jarang temui di negara lain sekelas Indonesia. Mereka tidak menunggu bantuan penuh dari Washington. Mereka ambil bagian mereka, perbaiki yang kurang, dan tetap menjaga kedaulatan tanpa harus berteriak-teriak. Saat helikopter mendarat di Halim, pukul 18.22, Kolonel Ahmad menepuk bahu saya pelan. "Besok kita ke pusat pengembangan teknologi. Di sana Anda akan lihat bagian yang lebih dalam lagi." Saya mengangguk. Malam itu di kamar hotel, saya menatap langit-langit lama sekali. Prasangka saya tentang negara berkembang yang hanya bisa mengikuti mulai retak pelan. Tapi saya masih belum mau mengakuinya sepenuhnya. Masih ada satu hari lagi untuk melihat apakah semua ini hanya kebetulan atau memang pola baru yang sedang terbentuk. Pukul 7.10 pagi berikutnya, mobil kami sudah parkir di depan gedung BPPT Pusat di kawasan Puspiptek, Serpong. Udara masih segar, tapi matahari sudah mulai naik. Saya mengira tempat ini akan seperti laboratorium pemerintah biasa. Lorong-lorong sepi, AC yang setengah mati, dan ilmuwan yang berjalan santai dengan secangkir teh. Tapi begitu masuk pintu utama, scan wajah saya selesai dalam 4 detik. Dan seorang engineer muda bernama Dr. Nadia langsung menyambut dengan lanyard tamu yang sudah disiapkan. "Selamat pagi, Pak David. Tim sudah menunggu di lab drone sejak pukul 6.45. Silahkan ikuti saya." Lift naik ke lantai 4 tanpa suara. Koridor bersih, lantai mengkilap, dan setiap pintu ruangan punya panel akses biometrik. Kami masuk ke lab drone utama. Ruangan itu luas. Cahaya LED putih terang, suhu stabil 21 derajat. Di tengah ruangan ada 3 prototipe drone taktis berukuran sedang. Sayapnya terlipat rapi. Layar dinding besar menampilkan feed langsung dari uji terbang kemarin sore di lapangan terbuka Cengkareng. Dr. Nadia, berusia sekitar 32 tahun, memakai kemeja putih lengan pendek dan celana kargo hitam. Ia berdiri di depan konsol utama. "Pak, ini adalah hasil kerjasama aliansi kita di bidang unmanned system. Drone ini bernama Elang 3. Range 450 km, endurance 14 jam, payload 120 kg. Yang paling penting, 71% komponennya dirakit di sini, termasuk flight control computer yang kami desain ulang bersama tim dari General Atomics." Saya mendekat. Seorang teknisi bernama Irfan sedang menyolder modul kecil dengan presisi. Tangannya stabil, mata fokus ke mikroskop digital. "Mas Irfan ini lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya," kata Dr. Nadia. "Dia yang memimpin integrasi software dengan platform MQ9 Reaper milik Aisyikadah.
Kemarin kami selesaikan patch terbaru pukul 2.30 dini hari. Latency data link turun dari 1,4 detik jadi 0,6 detik. Irfan mengangkat kepala sebentar. Pak David, mau lihat demo? Tanpa menunggu jawaban panjang, ia menyalakan drone. Propeller berputar pelan, lalu naik ke ketinggian 3 meter di dalam ruangan tes tertutup. Layar menampilkan gambar resolusi tinggi dari kamera elektro-optikal. Ia menggerakkan joystick. Drone berputar 360 derajat mulus, lalu mendarat tepat di titik yang sama. Sekarang kami tes integrasi dengan radar darat. Data dari P-18 akan otomatis feed ke AI Obstacle Avoidance Drone ini. Kolonel Ahmad yang ikut bersama kami menambahkan, kemarin pagi kami uji di Natuna. Drone ini terbang di atas kapal KRI SIM, deteksi target permukaan dalam 23 detik, lalu kirim koordinat langsung ke Fire Control System kapal. Tim AS di Dikatur hanya verifikasi data. Mereka bilang akurat sampai 98%. Saya mencoba mencari kelemahan. Bagaimana dengan cyber vulnerability? Drone seperti ini sering jadi target jamming. Dr. Nadia tersenyum tipis sambil membuka folder di laptopnya. Kami sudah antisipasi. Ada 3 layer encryption. 1 dari AS, 1 lokal, dan 1 hybrid yang kami buat. Kemarin tim red team kami serang sistem ini selama 45 menit non-stop. Hanya berhasil ganggu 7 detik. Lognya ada di sini, pukul 9.12 sampai 9.57. Ia memutar rekaman. Layar drone sempat berkedip merah, tapi dalam 7 detik kembali normal. Operator di kursi sebelah langsung switch ke manual override lokal tanpa panik. Kami tidak bergantung 100% ke link satelit Amerika. Kalau link putus, drone bisa kembali ke base menggunakan navigasi inertial plus peta digital Laut Natuna yang kami update setiap minggu. Setelah itu kami pindah ke lab cyber defense di lantai yang sama. Ruangan lebih gelap, hanya cahaya biru dari 12 monitor. Tim di sini rata-rata berusia 26 sampai 30 tahun. Kebanyakan memakai hoodie hitam dengan logo BPPT kecil. Seorang analis bernama Rizky sedang duduk di depan keyboard mechanical. Pak, ini simulasi serangan yang kami lakukan minggu lalu bersama tim Cyber Command Amerika Serikat. Ia menekan enter. Layar besar menampilkan jaringan virtual Mabes TNI. Tiba-tiba, serangan DDoS muncul dari 4.000 IP berbeda. Rizky tidak langsung tegang. Jarinya bergerak cepat. Kami aktifkan sinkhole lokal pukul 14.03.12. Traffic dialihkan ke honeypot di Serpong. Dalam 2 menit 38 detik, kami identifikasi pola dan balas dengan countermeasure yang kami desain sendiri. Grafik di layar menunjukkan serangan turun drastis dari 1,2 gigabit per second jadi 47 Mbit per second. Saya bertanya, siapa yang memimpin counter-attack? Rizky menjawab sambil tetap fokus ke monitor. Saya dan 2 rekan. Tim ASS hanya observe via secure link. Mereka kasih saran 2 kali, tapi kami putuskan sendiri langkah final, karena kami yang tahu arsitektur jaringan internal kami. Kolonel Ahmad menambahkan pelan. Itu filosofi aliansi baru ini, Pak David. Data sharing-nya, tapi keputusan akhir tetap di tangan Indonesia. Kami tidak mau jadi proxy. Kami mau jadi partner yang punya gigi sendiri. Siang hari kami makan siang di kantin BPPT. Nasi ayam goreng dengan sambal terasi disajikan tepat pukul 12.05. Meja sudah diatur. Tidak ada antrean. Di sebelah saya duduk seorang engineer senior bernama Pak Budi yang sudah 18 tahun di BPPT. Ia bicara pelan sambil makan. Dulu, tahun 2018, kami masih impor hampir semua komponen drone. Sekarang kami ekspor spare part kecil ke negara tetangga. Bukan karena sombong, tapi karena kami terpaksa belajar cepat. Laut Natuna tidak tunggu kami siap. Sore menjelang, kami ke ruang meeting kecil. Di dinding, ada peta Indo-Pasifik dengan garis merah yang menghubungkan Jakarta, Washington, dan beberapa titik di ASEAN.
Dr. Nadia mempresentasikan slide terakhir. Total 47 engineer Indonesia sudah ikut training di fasilitas AS Reka tahun lalu. Sebaliknya, 19 teknisi AS Reka datang ke sini belajar operasi di lingkungan tropis. Hasilnya, waktu pengembangan joint project turun 41%. Saat kami keluar gedung pukul 17.40, matahari sudah rendah. Saya berdiri sebentar di parkiran. Angin sejuk berhembus. Di kepala saya berputar angka-angka tadi. 71% komponen lokal, latency 0,6 detik, counter cyber dalam 2 menit 38 detik. Semua terasa terlalu nyata untuk sekedar pameran. Di mobil menuju hotel, Kolonel Ahmad bertanya, "Bagaimana hari ini, Pak?" Saya hanya mengangguk. Menarik. Tapi dalam hati saya mulai menghitung ulang. Selama ini saya melihat Indonesia sebagai negara yang kuat di jumlah penduduk, tapi lemah di teknologi. Hari ini di Serpong, saya melihat orang-orang muda yang bekerja malam hari, memperbaiki kode, merakit hardware, dan mengambil keputusan tanpa harus menunggu persetujuan dari Washington dulu. Malam itu di kamar hotel, saya buka laptop dan mengetik catatan panjang. BPPT bukan laboratorium main-main. Integrasi drone dan cyber defense menunjukkan level kemandirian yang tidak saya duga. Aliansi ini bukan hanya transfer senjata, ini pertukaran kemampuan yang setara. Saya hampir menekan send ke Washington, tapi saya tahan dulu. Masih ada 2 hari lagi. Saya ingin melihat apakah semua ini akan bertahan saat diuji dalam percakapan yang lebih santai, di luar ruang meeting dan lab. Saya tutup laptop pukul 23.17. Di luar jendela, lampu Jakarta berkelap-kelip. Entah kenapa, kali ini saya tidak langsung tidur. Saya duduk di balkon sebentar, mendengarkan suara kendaraan di bawah yang mengalir lancar. Prasangka saya tentang hanya ikut-ikutan mulai goyah lebih dalam. Tapi saya masih pegang teguh satu keyakinan lama. Di balik semua efisiensi ini, pasti ada retak yang belum saya lihat. Malam itu, pukul 20.45, saya menerima pesan singkat dari Kolonel Ahmad. "Pak David, kalau tidak keberatan, ada diskusi santai di sebuah warung kopi di Kemang. Bukan acara resmi, hanya beberapa perwira muda yang terlibat langsung di proyek aliansi. Jam tonton 1.30. Saya hampir menolak karena lelah, tapi rasa penasaran menang. Saya balas, "Oke," dan turun ke lobi. Mobil jemputan sudah menunggu. Perjalanan ke Kemang lancar meski malam Jumat. Kami tiba di sebuah warung kopi kecil bernama Kopi Senja, tepat pukul 21.28. Tempatnya sederhana. Kursi kayu, lampu kuning hangat, aroma kopi tubruk dan rokok kretek tipis. Tidak ada musik keras, tidak ada kerumunan anak muda selfie. Hanya sekitar 20 meja. Sebagian besar ditempati orang-orang berkaos polo atau kemeja lengan pendek. Di sudut belakang, 3 orang sudah duduk. Kolonel Ahmad memperkenalkan mereka. Letnan Kolonel Rizal, 34 tahun, dari Direktorat Operasi TNI. Mayor Sinta, 31 tahun, pilot F-16 yang juga terlibat di tim integrasi. Dan Kapten Dedi, 29 tahun, spesialis cyber dari KRI Sultan Iskandar Muda yang saya temui di Natuna. Mereka bangkit sebentar, jabat tangan singkat, lalu duduk lagi. Tidak ada salam basa-basi panjang. Pesanan datang cepat. Kopi hitam untuk saya, es teh manis untuk yang lain. Rizal membuka percakapan sambil mengaduk gula. "Pak David, kami dengar dari Kolonel Ahmad Anda skeptis dengan kecepatan kami." "Tidak apa, malah bagus. Biar kami jelaskan dari sudut pandang kami." Saya langsung tanya, "Kenapa kalian begitu yakin aliansi ini tidak akan membuat Indonesia kehilangan ruang gerak? Doktrin bebas aktif kan sudah puluhan tahun. Tiba-tiba kerjasama erat dengan Washington. Apa tidak takut dilihat sebagai proksi?" Sinta tersenyum kecil sambil meniup kopinya yang masih panas. "Justru karena bebas aktif itu kami mau kerjasama ini. Dulu kami belajar dari pengalaman Timor dan Aceh. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri, kami lambat. Kalau terlalu bergantung ke satu pihak, kami hilang kedaulatan.
Jadi kami ambil jalan tengah. Ambil teknologi terbaik, tapi kami yang tentukan di mana dan bagaimana dipakai. Contohnya di Natuna kemarin. Lead taktik kami pegang, bukan dekatur. Dedi menambahkan sambil memainkan ponselnya sebentar untuk tunjukkan grafik. Di cyber, kami tidak kasih akses penuh ke server Mabes. Kami buat mirror server terpisah. Data yang dibagi hanya yang kami setujui. Kemarin simulasi serangan, tim AS kasih tool bagus. Tapi algoritma deteksi dini kami yang buat dari nol berdasarkan pola serangan yang sering kami hadapi dari arah utara. Mereka kagum, bilang ini lebih cepat dari yang kami pakai di Pacific Command. Rizal mengangguk. Pak, kami bukan anti Barat. Kami juga bukan anti China. Kami hanya realistis. Laut Natuna adalah halaman depan kami. Setiap hari kapal kami patroli, nelayan kami lapor langsung ke posko. Data itu kami olah sendiri. Ketika aliansi ini jalan, kami bawa data lokal itu ke meja bersama. AS bawa satelit dan sensor canggih. Hasilnya, gambaran yang lebih lengkap tanpa kami harus jadi anak buah. Saya menyela. Tapi di ASEAN, banyak yang khawatir. Kalau Jakarta terlalu dekat dengan Washington, Singapura, Malaysia, Vietnam bisa merasa terancam. Ini bisa mengguncang keseimbangan. Sinta meletakkan cangkirnya pelan. Justru sebaliknya, kami tidak mau guncang siapa-siapa. Kami mau tunjukkan bahwa negara besar di ASEAN bisa maju tanpa harus memilih kubu. 2 bulan lalu kami undang perwira Malaysia dan Vietnam ke observasi latihan kecil di Natuna. Mereka lihat sendiri bagaimana kami koordinasi dengan AS tanpa kehilangan kendali. Salah satu kolonel Vietnam bilang, "Kalian tidak jadi Amerika kecil. Kalian tetap Indonesia besar." Itu yang kami jaga. Obrolan mengalir sampai pukul 23.10. Mereka tidak bicara teori besar. Mereka cerita detail kecil. Bagaimana teknisi di Bandung kerja shift malam saat lebaran supaya radar baru bisa on time. Bagaimana pilot F-16 latihan mendarat darurat di landasan pendek Ranai meski hujan deras. Bagaimana tim cyber tidur di kantor 3 hari berturut-turut saat uji sistem baru. Tidak ada cerita heroik berlebihan, hanya fakta kerja keras yang biasa. Rizal menatap saya lurus. Pak David, kami tahu citra Indonesia di luar sana masih negara yang ramah tapi lambat. Kami tidak marah. Dulu memang begitu, tapi sekarang kami capek buang waktu. Jadi kami ubah cara kerja. Meeting tidak boleh lebih dari 45 menit, kecuali darurat. Laporan harus selesai hari itu juga. Kalau ada masalah, selesaikan malam itu juga. Budaya itu yang kami bawa ke aliansi ini. Saya diam sebentar. Kopi saya sudah dingin. Di luar warung, hujan gerimis mulai turun. Suara tetes air di atap seng terdengar ritmis. Saya tanya satu pertanyaan terakhir. Kalau besok Washington minta sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan Natuna, kalian akan tolak? Dedi menjawab cepat tapi tenang. Kami akan tolak dengan sopan tapi tegas. Karena aliansi ini ditulis hitam di atas putih. Mutual respect, no exclusive control. Kalau mereka langgar, kami pos kerjasama di bagian itu. Sederhana. Kolonel Ahmad membayar tagihan. Kami keluar warung pukul 23.37. Hujan sudah reda. Udara segar. Di mobil pulang, saya diam sepanjang jalan. Kata-kata mereka terus berputar di kepala. Bukan pidato nasionalisme keras, hanya penjelasan tenang dari orang-orang yang sudah lelah dengan label lama dan memilih bekerja lebih cepat, lebih mandiri, lebih hormat pada diri sendiri. Sesampai di hotel pukul 00.22, saya duduk di tepi tempat tidur. Laptop terbuka di meja. Saya mengetik email draft ke atasan di Washington, tapi belum saya kirim. Isinya hanya satu kalimat. Mungkin kita yang perlu belajar bagaimana menjaga harga diri sambil tetap maju bersama. Saya hapus kalimat itu. Masih terlalu dini. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta, saya merasa prasangka saya bukan hanya retak. Sudah mulai retak cukup lebar, hingga cahaya baru masuk.
Besok masih ada 1 hari penuh sebelum saya pulang. Saya ingin melihat apakah semua yang saya dengar malam ini benar-benar tercermin di lapangan, terakhir yang akan mereka tunjukkan. Pukul 5.50 pagi, alarm di ponsel saya berbunyi. Saya bangun dengan kepala masih berat karena obrolan semalam di warung kopi. Hari ini jadwal terakhir sebelum saya terbang kembali ke Washington besok sore. Kolonel Ahmad mengirim pesan pukul 5.55. Pak, kami ambil Anda pukul 6.30. Hari ini simulasi skenario penuh di Pusat Komando Gabungan. Bukan demo. Ini latihan sungguhan seperti yang kami jalankan setiap bulan. Mobil tiba tepat waktu. Kami meluncur ke arah kompleks Mabes TNI di Cilangkap lagi. Tapi kali ini masuk ke gedung yang lebih dalam. Bagian pusat komando terintegrasi. Ruangan utama luas, cahaya redup, dinding penuh layar besar. Jam dinding menunjukkan 6:58 saat kami masuk. Semua kursi sudah terisi. 27 orang, campuran TNI, BPPT, dan 3 perwira Amerika Serikat yang datang khusus untuk rotasi ini. Tidak ada kursi kosong, tidak ada yang telat. Di depan, layar utama menampilkan peta Laut Natuna secara real-time. Kapten Hari dari KRI Sultan Iskandar Muda yang saya temui kemarin memimpin briefing singkat. Skenario hari ini, serangan hybrid terkoordinasi. Red Force gabungan udara, laut, dan cyber. Waktu mulai pukul 7.30 sharp. Blue Force dipimpin oleh tim Indonesia dengan support penuh dari Dekatur via link. Semua catat waktu setiap fase. Lampu diredupkan. Pukul 7.29.50, hitungan mundur muncul di layar. Tidak ada suara siap-siap berulang. Semua sudah di posisi. Serangan dimulai tepat pukul 7.30. Pertama, gelombang drone Red Force muncul dari arah barat. Radar P-18 langsung mendeteksi pada jarak 290 km. Operator di sebelah saya, seorang letnan perempuan bernama Putri, berusia 26 tahun, langsung bicara pelan ke mikrofon. Kontak 47, klasifikasi hostile, fit ke elang 3. Dalam 14 detik, 2 drone elang 3 yang dikendalikan dari Serpong sudah airborne. Gambar dari kamera mereka muncul di layar besar, jernih meski cuaca mendung. Lalu serangan cyber masuk. Layar komando sempat berkedip. Log menunjukkan serangan ransomware mencoba menyusup lewat link satelit. Rizky dari BPPT yang saya temui kemarin langsung mengambil alih. Jarinya menari di keyboard. Isolate Node 3B. Aktifkan air gap lokal. Dalam 1 menit 52 detik, sistem pulih. Ia tidak mengumpat, tidak memanggil siapa-siapa. Hanya perintah singkat ke timnya. Counter inject sekarang. Serangan balik keluar, dan dalam 4 menit 37 detik, IP sumber Red Force sudah terblokir total. Saya melirik perwira AS di sebelah saya, seorang mayor dari Pacific Command. Wajahnya tegang. Ia bisik ke saya. Mereka cepat sekali. Di simulasi kami di Hawaii, recovery biasanya 6-7 menit. Fase laut dimulai pukul 8.12. Kapal Red Force hipotetis mendekat dari utara. KRI Sultan Iskandar Muda yang sedang patrol di Natuna mengambil lead. Kapten Hari di radio. Lock target dengan exocet. Koordinat dengan Dekatur untuk backup. Rudal simulasi diluncurkan. Waktu dari deteksi sampai impact, 2 menit 41 detik. Destroyer AS memberikan cover dengan sistem Aegis, tapi keputusan final tetap di tangan kapal Indonesia. Puncaknya terjadi pukul 8.57. Serangan udara besar-besaran. 6 target muncul sekaligus. Mayor Sinta yang memimpin formasi F-16 langsung naik dari Halim. Suaranya di radio tetap tenang. Eagle Flight, split formation. Saya ambil lead 2, kamu ambil sisanya. Mereka bergerak seperti satu tubuh. 2 target hancur dalam 3 menit 19 detik. Yang penting, seluruh koordinasi dilakukan melalui data link hybrid yang dibangun bersama. Tapi protokol prioritas ditentukan oleh tim Indonesia berdasarkan posisi dan ancaman aktual. Saat simulasi memasuki fase krisis,
sebuah kegagalan disuntikkan secara sengaja. Link satelit Amerika Serikat sempat putus total selama 2 menit 10 detik karena simulasi jamming berat. Ruangan sempat hening. Saya kira ini akan jadi titik lemah besar. Tapi Putri langsung switch. Gunakan backup chain lokal via Ranai dan Serpong. Elang 3 ambil alih sebagai relay. Drone langsung naik lebih tinggi, jadi node komunikasi sementara. Sistem pulih dalam 1 menit 48 detik. Tidak ada yang berteriak, kenapa putus? Hanya gerakan cepat dan kalimat pendek. Simulasi selesai tepat pukul 9.55. Lampu ruangan menyala kembali. Layar menampilkan skor akhir. Blue Force sukses, 96,4%. Waktu respons rata-rata, 2 menit 14 detik lebih cepat dari target yang ditetapkan bulan lalu. Debrief dimulai langsung. Tidak ada jeda panjang. Kolonel Ahmad berdiri di depan. Catatan, fase cyber bagus, tapi kita bisa turunkan recovery lagi 20 detik. Tim drone, kalian bagus ambil relay, tapi koordinasi dengan Decatur masih ada delay 4 detik di fase akhir. Besok kita ulang dengan adjustment itu. Semua mencatat di tablet masing-masing. Perwira AS ikut bicara. Memuji, tapi juga beri masukan teknis. Tidak ada pujian berlebihan, hanya fakta. Saya duduk di belakang, mencatat hampir setiap menit. Yang membuat saya terdiam bukan skor tinggi itu, tapi cara mereka bereaksi saat link putus. Mereka tidak panik menunggu bantuan dari Washington. Mereka langsung pakai solusi lokal yang sudah disiapkan. Itu bukan kebetulan, itu pola. Pukul 10.30 kami keluar ruangan. Di koridor, Mayor Sinta berjalan di samping saya. Pak David, tadi Anda lihat sendiri, bukan senjata yang utama, tapi cara kami bekerja bersama tanpa kehilangan kendali. Saya hanya mengangguk. Kata-kata saya malam ini di warung kopi kembali terngiang. Mereka tidak mau jadi proksi. Mereka mau partner yang punya otot sendiri. Siang harinya, setelah makan siang cepat, kami ke lapangan kecil di belakang kompleks untuk melihat parade kecil penutup latihan. Bukan parade megah dengan ratusan orang, hanya 120 prajurit dari berbagai satuan yang terlibat hari ini. Mereka berbaris rapi di bawah matahari pukul 13 tepat. Gerakan mereka sinkron, langkah tegas tapi tidak kaku. Bendera merah putih dikibarkan pelan. Tidak ada teriakan semangat berlebih. Hanya komando singkat dan gerakan yang sudah jadi otot. Saya berdiri di tribun kecil bersama Kolonel Ahmad. Angin siang meniup pelan. Saat pasukan selesai hormat, saya merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam dada saya. Bukan karena parade itu indah, tapi karena saya baru sadar, semua yang saya lihat selama 4 hari ini, dari bandara, Lanut Halim, Natuna, BPPT, sampai simulasi tadi, adalah potongan-potongan yang sama. Orang-orang yang bekerja cepat, ambil inisiatif, perbaiki masalah malam itu juga, dan tetap menjaga harga diri tanpa perlu teriak-teriak. Sore itu, saat saya kembali ke hotel pukul 16.40, saya duduk di balkon lama sekali. Laptop terbuka, tapi saya tidak langsung mengetik laporan. Saya hanya menatap lalu lintas di bawah yang mengalir lancar meski jam pulang kerja. Prasangka saya yang dulu, Indonesia hanya negara besar dengan militer biasa saja, sudah hancur berkeping-keping. Malam ini saya akan kirim email panjang ke Washington. Bukan untuk memuji, tapi untuk mengakui bahwa saya salah selama ini. Pukul 19.12 malam itu, saya duduk sendirian di balkon kamar hotel di Sudirman. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah. Suara klakson samar-samar bercampur dengan deru AC. Laptop saya terbuka di meja kecil, tapi jari saya tidak bergerak. Email ke Washington sudah saya tulis separuh, tapi saya hapus lagi. Kata-kata terasa terlalu ringan untuk apa yang saya rasakan setelah simulasi pagi tadi. Saya turun ke lobi, naik taksi biasa, bukan mobil dinas, dan minta diantar ke sebuah warung kopi pinggir Jalan Tamrin yang saya lihat dari mobil kemarin. Tempatnya sederhana. Tenda biru tua, kursi plastik, lampu neon kuning,
dan aroma kopi tubruk yang kuat. Saya pesan 1 gelas kopi hitam pahit, duduk di sudut yang agak gelap. Jam menunjukkan pukul 20.47. Di seberang jalan, lampu lalu lintas berganti hijau. Mobil-mobil mengalir tanpa macet parah. Seorang tukang parkir berkaos oblong membantu seorang ibu menyeberang dengan motornya. Tidak ada teriakan, tidak ada suap, hanya anggukan kepala dan senyum kecil. Saya mencatat di kepala, detail kecil yang selama ini saya abaikan. Ponsel saya bergetar, pesan dari Kolonel Ahmad. Pak David, kalau masih di Jakarta malam ini, ada acara kecil di lapangan parkir Mabes. Bukan resmi, hanya penutupan internal tim yang terlibat simulasi hari ini. Kopi dan gorengan. Datang saja kalau mau. Saya balas. Saya datang, tanpa pikir panjang. Mobil dinas menjemput saya pukul 21.20. Kami tiba di Mabes pukul 21.38. Lapangan parkir belakang sudah dipenuhi sekitar 80 orang. Tidak ada panggung, tidak ada spanduk besar. Hanya lampu sorot sementara, meja panjang dengan termos kopi, roti bakar, dan gorengan. Musik pelan dari speaker kecil. Lagu dangdut instrumental yang pelan. Orang-orang duduk di kursi lipat atau langsung di trotoar. Bicara santai. Saya melihat wajah-wajah yang sudah familiar. Kapten Hari, Mayor Sinta, Dr. Nadia dari BPPT, Rizky tim cyber, Letnan Putri operator radar, dan puluhan prajurit muda yang tadi pagi mengendalikan simulasi. Kolonel Ahmad menyambut saya dengan gelas kopi panas. Ini bukan acara untuk tamu asing, Pak. Tapi Anda sudah bagian dari 4 hari ini. Duduk saja. Saya duduk di antara mereka. Obrolan mengalir ringan. Sinta bercerita bagaimana ia hampir gagal ujian terbang pertama tahun lalu karena cuaca buruk di Natuna. Tapi tim ground crew kerja sampai subuh untuk perbaiki sensor. Rizky tertawa kecil saat ingat malam mereka tidur di lantai lab karena deadline patch cyber. Putri, yang tadi pagi begitu tenang di ruang komando, sekarang cerita bahwa anaknya yang berusia 4 tahun baru saja masuk TK dan setiap pagi tanya, "Ibu kapan pulang?" Tapi ia tetap datang pukul 5.30 setiap hari. Tidak ada yang memuji aliansi dengan kata-kata besar. Mereka hanya bicara kerja. Pukul 20.15, Kolonel Ahmad berdiri sebentar. Ia tidak pakai mikrofon. Hanya angkat suara pelan. Hari ini simulasi kita dapat skor 96,4. Itu naik dari 91 bulan lalu. Besok kita evaluasi lagi. Yang penting, kita tidak puas. Besok pagi jam 7, tim drone kumpul di Serpong untuk tes relay baru. Yang lain istirahat yang cukup. Besok malam, kita ulang skenario dengan adjustment. Semua mengangguk. Tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya anggukan kepala dan, "Siap, Kolonel." Saya duduk diam. Di sekitar saya, orang-orang ini, rata-rata usia 27 sampai 35 tahun, bekerja dengan ritme yang saya jarang temui, bahkan di Washington. Mereka tidak menunggu pujian. Mereka tidak menunggu perintah detail dari atas. Mereka perbaiki masalah malam itu juga. Datang pagi-pagi, pulang larut, dan besok ulang lagi. Semua sambil tetap menjaga sopan santun yang khas Indonesia. Senyum kecil, maaf kalau lewat di depan, terima kasih saat ambil gorengan. Mayor Sinta duduk di sebelah saya. Ia menawarkan sepotong roti bakar. "Pak David, besok Anda pulang. Ada pesan untuk kami?" Saya diam sebentar. Lalu saya jawab jujur. Suara saya pelan. Saya datang ke sini dengan pikiran bahwa aliansi ini hanya soal senjata mahal yang dikirim ke negara yang belum siap. Saya salah. Yang saya lihat bukan hanya F-16 atau radar baru. Saya lihat kalian bekerja. Kalian tidak buang waktu. Kalian tidak saling tunggu. Kalian ambil tanggung jawab meski risikonya besar. Itu yang membuat aliansi ini berbeda. Sinta tersenyum tipis. Kami tidak sempurna, Pak. Masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kami capek jadi yang selalu dianggap potensial. Kami mau jadi yang nyata.
Malam semakin larut. Pukul 23.20, orang-orang mulai pulang satu persatu. Ada yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang dijemput istri atau suami. Tidak ada yang mabuk, tidak ada yang ribut. Hanya salam perpisahan singkat dan besok ketemu lagi. Saya ikut Kolonel Ahmad ke mobil. Di perjalanan pulang, saya buka laptop di pangkuan dan menyelesaikan email itu. Kali ini, saya tidak hapus. Subject: Final Report, Jakarta Visit. Selama 4 hari di Jakarta, saya menyaksikan sesuatu yang tidak saya duga. Aliansi baru ini bukan sekedar transfer senjata atau latihan bersama. Ini adalah perpaduan antara teknologi canggih yang kami bawa dan cara kerja yang mereka bangun sendiri, cepat, mandiri, dan penuh harga diri. Mereka tidak menunggu kami memimpin setiap langkah. Mereka ambil bagian mereka dengan serius, perbaiki kelemahan malam itu juga, dan tetap menjaga kedaulatan tanpa perlu berteriak. Di Natuna, di Serpong, di ruang komando, dan bahkan di warung kopi malam tadi, saya melihat orang-orang muda yang bekerja dengan ritme berbeda. Bukan karena mereka lebih hebat dari kita, tapi karena mereka sudah bosan dengan label lama dan memilih untuk berubah. Aliansi ini mengguncang ASEAN bukan karena kekuatan militer semata, tapi karena model kerjasama yang menghormati masing-masing pihak sambil tetap efektif. Kita tidak sedang membangun proksi. Kita sedang membangun partner yang sebenarnya. Saya salah selama ini, dan saya bersyukur bisa melihatnya langsung di sini. Saya tekan send pukul 23.47. Mobil tiba di hotel pukul 00.03. Saya naik ke kamar, mandi air hangat, lalu duduk di balkon lagi. Angin malam Jakarta sejuk. Di bawah, Jalan Tamrin masih ramai tapi tertib. Seorang ojek online berhenti di lampu merah, memberikan helm cadangan ke penumpangnya dengan sopan. Saya tersenyum kecil untuk diri sendiri. Besok saya pulang ke Washington dengan tas yang lebih berat. Bukan karena dokumen, tapi karena pemahaman baru. Indonesia bukan lagi negara berkembang yang potensial. Di mata saya sekarang, Indonesia adalah negara yang sedang bergerak dengan langkahnya sendiri. Tenang, tapi tegas. Ramah, tapi tidak naif. Dan aliansi baru ini, entah bagaimana, justru membuat saya melihat Amerika Serikat sendiri dengan cara yang sedikit berbeda. Mungkin kita juga perlu belajar sesuatu dari cara mereka menjaga harga diri sambil tetap maju bersama. Malam itu saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta. Pukul 9.15 pagi berikutnya, saya sudah duduk di ruang tunggu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Gate 12, menunggu pesawat ke Washington via Tokyo. Tas ransel saya diletakkan di lantai, boarding pass di tangan. Layar penerbangan menunjukkan on time, boarding pukul 10.40. Udara di terminal sejuk, kursi empuk, dan wifi cepat. Tidak ada kerumunan berdesak-desakan seperti yang sering saya alami di bandara lain di kawasan ini. Orang-orang berjalan tertib, petugas keamanan berdiri rapi, dan pengumuman suara perempuan terdengar jelas setiap beberapa menit. Saya membuka laptop untuk cek email terakhir. Balasan dari atasan di Washington sudah masuk pukul 2.14 waktu mereka. Terima kasih atas laporan jujur. Kita bahas detailnya Senin pagi di kantor. Fly safe. Hanya itu. Singkat, seperti biasa. Tapi saya tahu, kata-kata saya semalam sudah membuat mereka berpikir 2 kali. Di sebelah saya, seorang ibu muda dengan anak balita duduk tenang. Anaknya rewel sebentar, tapi ibunya langsung mengeluarkan mainan kecil dari tas dan bicara pelan dalam bahasa Indonesia. Dalam hitungan detik, anak itu diam lagi. Detail kecil lagi. Saya tersenyum dalam hati. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Kolonel Ahmad. Pak David, selamat jalan. Semoga sampai dengan selamat. Kalau ada yang kurang selama di sini, beritahu kami. Kami akan perbaiki untuk kunjungan berikutnya. Saya balas singkat. Terima kasih untuk 4 hari yang membuka mata saya. Sampai jumpa lagi, Kolonel. Saya tutup laptop dan bersandar di kursi. Pikiran saya kembali ke 80 jam terakhir. Saya ingat detik pertama di landasan Soekarno-Hatta malam itu.
perwira muda dengan tablet di tangan. Kita tidak suka buang waktu. Saya ingat briefing pagi di Mabes yang tepat 55 menit, tanpa basa-basi. Saya ingat di Lanud Halim, teknisi Budi yang merakit spare part lokal dengan tangan penuh oli tapi presisi. Saya ingat di Natuna, kapal bergoyang di gelombang, tapi tim tetap fokus. Recovery cyber hanya 47 detik. Saya ingat di Serpong, Dr. Nadia dan Irfan yang bekerja shift malam, latency data link turun jadi 0,6 detik. Saya ingat simulasi kemarin pagi. Saat link satelit putus, mereka langsung switch ke relay drone lokal tanpa panik. Saya ingat malam di warung kopi Kemang. Obrolan tenang tentang harga diri dan kedaulatan. Saya ingat lapangan parkir Mabes semalam. Orang-orang muda duduk di trotoar, makan gorengan, dan besok pagi sudah siap kerja lagi pukul 7. Semua potongan itu menyatu menjadi satu gambaran yang jelas. Saya datang ke Jakarta dengan membawa tas penuh prasangka. Indonesia adalah negara besar tapi lambat, militer yang masih bergantung bantuan, doktrin bebas aktif yang hanya alasan untuk tidak komitmen. Aliansi baru ini hanya retorika politik untuk dapat senjata mahal. Saya siap menulis laporan yang kritis, mencari celah, mencatat keterlambatan, birokrasi, dan ketergantungan. Tapi yang saya temukan justru sebaliknya. Bukan karena mereka punya senjata paling canggih di Asia. Bukan karena anggaran pertahanan mereka meledak. Tapi karena cara mereka bekerja. Mereka mengubah budaya kerja dari dalam. Meeting tidak molor, masalah diselesaikan malam itu juga, inisiatif diambil oleh level bawah tanpa menunggu perintah atas. Dan semuanya dilakukan sambil tetap menjaga sopan santun dan harga diri yang tenang. Mereka tidak meniru Amerika, mereka ambil yang terbaik dari kami. Gabungkan dengan pengalaman mereka di laut tropis dan cuaca ekstrim, lalu buat versi mereka sendiri yang lebih cocok. Itulah yang membuat aliansi ini mengguncang ASEAN. Bukan karena Jakarta tiba-tiba jadi superpower militer yang mengancam tetangga, tapi karena mereka menunjukkan model baru. Bisa dekat dengan Washington tanpa jadi proksi. Bisa ambil teknologi canggih tanpa kehilangan kendali. Bisa bekerja cepat tanpa kehilangan keramahan. Negara-negara ASEAN lain melihat ini dan mulai bertanya-tanya, kalau Indonesia bisa, kenapa kami tidak? Saya ingat kata Mayor Sinta di warung kopi. Kami tidak mau jadi Amerika kecil. Kami mau tetap Indonesia besar. Kalimat itu sederhana, tapi sekarang saya paham artinya. Mereka tidak menolak kerjasama. Mereka hanya menolak untuk jadi bayangan. Pesawat saya mulai boarding. Saya berdiri, mengantre dengan tertib. Petugas ground staff memindai boarding pass saya dengan cepat, tersenyum tipis. Selamat terbang, Pak. Tidak bertele-tele. Saat pesawat lepas landas pukul 11.05 tepat, saya melihat Jakarta dari atas. Laut Jawa biru, pulau-pulau kecil, lalu kota yang semakin rapat. Saya ambil ponsel, buka catatan terakhir, dan ketik satu kalimat pendek yang akan saya tambahkan ke laporan akhir. Aliansi Jakarta-Washington bukan sekedar senjata. Ini adalah pertemuan dua cara berpikir. Satu yang membawa teknologi tinggi, satu yang membawa ketangguhan lapangan dan harga diri yang tak tergoyahkan. Hasilnya bukan dominasi, tapi keseimbangan baru yang tenang tapi kuat. Dan ASEAN sedang menyaksikannya dengan mata terbuka. Pesawat naik lebih tinggi. Awan putih menyelimuti jendela. Saya tutup mata sebentar. Saya, David Harlan, analis pertahanan yang selama 20 tahun melihat Indonesia dari kejauhan dengan kacamata skeptis, pulang dengan pandangan yang sudah berubah total. Bukan karena pidato atau parade megah, tapi karena detail-detail kecil yang saya lihat langsung, jam 6.30 sharp, latency 0,6 detik, recovery 47 detik, kerja malam tanpa keluhan, dan senyum tipis yang bilang, kami tidak suka buang waktu. Itu bukan sekedar aliansi militer. Itu adalah cara Indonesia berdiri lebih tegak di panggung Indo-Pasifik. Dengan tenang, dengan kerja keras, dan dengan harga diri yang utuh. Dan saya, sebagai orang luar yang dulu meragukan, sekarang hanya bisa mengakui dalam hati.
Saya salah. Dan Indonesia sedang mengajari kami sesuatu yang berharga. Pesawat terus melaju ke utara. Di bawah sana, Jakarta semakin kecil. Tapi bayangan yang ditinggalkannya di pikiran saya justru semakin besar. Saya, David Harlan, analis pertahanan senior yang selama 20 tahun memantau Indo-Pasifik dari meja di Washington, akhirnya pulang dengan tas yang terasa lebih berat, meski isinya sama. Pesawat mendarat di Dallas pukul 3.17 waktu setempat. Udara dingin langsung menyambut begitu pintu kabin terbuka. Tapi kepala saya masih di Jakarta. Masih di landasan Soekarno-Hatta malam itu. Masih di ruang komando Cilangkap saat link satelit putus. Masih di warung kopi pinggir Tamrin saat hujan gerimis turun pelan. 2 hari kemudian, Senin pagi, saya duduk di ruang meeting lantai 7 gedung think tank kami. Atasan saya, seorang mantan jenderal Angkatan Laut bernama Robert Klein, membaca laporan saya dengan alis berkerut. Di layar proyektor, slide-slide saya muncul satu persatu. Foto radar P-18 di Natuna. Log simulasi dengan waktu respons 2 menit 14 detik. Foto teknisi di Serpong yang bekerja pukul 2.30 dini hari. Dan catatan obrolan malam di Kemang. Ruangan hening. Hanya suara AC dan ketikan pena di kertas. Robert akhirnya angkat kepala. David, ini laporan paling tidak biasa yang pernah kamu tulis. Kamu datang ke sana untuk verifikasi. Tapi sepertinya kamu pulang dengan semacam konversi. Saya tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena lelah mengingat. Bukan konversi, sir. Hanya kejujuran. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bukan PowerPoint Jakarta yang indah. Bukan pidato menteri. Saya melihat orang-orangnya. Anak muda 26 tahun yang mengendalikan drone relay saat sistem satelit mati. Kapten kapal yang memimpin serangan, meski destroyer Ayateng Satak lebih besar. Engineer yang tidur di lantai lab supaya patch selesai sebelum subuh. Mereka tidak melakukannya karena kami suruh. Mereka melakukannya karena itu sudah jadi cara mereka sekarang. Seorang rekan analis di seberang meja, Sarah, menyela pelan. Tapi ASEAN, apakah ini benar-benar mengguncang? Atau hanya kita yang terlalu terkesan? Saya buka laptop, putar video singkat yang saya rekam diam-diam di lapangan parkir Mabes malam itu. Gambar buram karena cahaya redup. 80 orang duduk santai, makan gorengan, bicara pelan tentang besok pagi pukul 7 harus kumpul lagi. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada spanduk Indonesia Maju. Hanya orang biasa yang besok akan kembali ke pos masing-masing tanpa drama. Ini yang mengguncang, kata saya. Bukan rudal baru atau radar canggih, tapi pola kerja yang menyebar. Vietnam, Malaysia, bahkan Singapura mulai perhatikan. Mereka lihat Indonesia tidak jadi Amerika kecil. Mereka lihat negara berpenduduk 280 juta bisa ambil teknologi tinggi tanpa kehilangan kendali. Itu model yang berbahaya bagi narasi lama di kawasan. Kalau mau maju, harus pilih kubu total atau tetap netral lemah. Robert bersandar di kursi, tangannya menyilang. Jadi, rekomendasi kamu? Saya tarik napas pelan. Kita harus ubah cara pandang. Jangan lagi kirim tim hanya untuk awasi transfer senjata. Kirim tim untuk belajar. Belajar bagaimana mereka integrasikan sistem kami dengan pengalaman lapangan mereka. Belajar bagaimana mereka buat protokol sendiri yang lebih cocok untuk laut tropis. Dan yang paling penting, belajar cara mereka jaga harga diri tanpa harus sombong. Ruangan diam lagi. Sarah mencatat sesuatu di buku catatannya. Robert mengangguk pelan. Kita atur meeting lanjutan dengan Pacific Command minggu depan. Bawa semua data mentah. Jangan edit dulu. Saya keluar ruangan pukul 11.40. Di koridor, saya berhenti di depan jendela besar yang menghadap ke taman kecil. Angin musim semi Washington meniup daun-daun muda. Tapi di pikiran saya, angin laut Natuna masih terasa. Gelombang 1,5 meter,
Kapal bergoyang. Tapi suara Kapten Hari tetap tenang. Lock target. Koordinat dengan dekatur. Saya ambil ponsel. Buka galeri foto. Ada satu foto yang saya ambil diam-diam di warung kopi Kemang. Meja kayu, gelas kopi tubruk, tangan Mayor Sinta yang memegang cangkir, dan di latar belakang lampu neon kuning yang redup. Di bawah foto itu, saya tulis catatan kecil. Mereka tidak perlu teriak untuk berdiri tegak. Malam harinya, di apartemen kecil saya di Arlington, saya duduk di balkon dengan segelas bourbon. Lampu Washington berkelap-kelip di kejauhan. Mirip Jakarta, tapi lebih teratur, lebih dingin. Saya buka email lama dari Kolonel Ahmad. Pesan terakhirnya masih ada. Selamat jalan, Pak. Kalau ada yang kurang, beritahu kami. Kami akan perbaiki. Saya balas malam itu juga, meski sudah lewat tengah malam di Jakarta. Kolonel, tidak ada yang kurang. Justru terlalu banyak yang saya dapat. Terima kasih sudah izinkan saya melihat bukan hanya aliansi di kertas, tapi di lapangan, di ruang komando, di lab malam hari, dan di warung kopi. Saya pulang bukan sebagai pengawas lagi. Saya pulang sebagai orang yang belajar. Suatu hari nanti, kalau Pacific Command mengirim tim baru, tolong beri mereka kopi tubruk yang sama. Biar mereka juga merasakan apa yang saya rasakan. Salam hormat dari Washington, yang sekarang sedikit lebih rendah hati. Saya tekan send. Lalu saya tutup ponsel, bersandar di kursi dan menatap langit malam Amerika yang cerah. Bintang-bintang sama seperti di atas Natuna, tapi rasanya berbeda sekarang. Saya, David Harlan, yang dulu yakin Indonesia hanyalah partner sekunder, kini tahu bahwa aliansi baru ini bukan hanya soal senjata. Ini soal dua negara yang memilih untuk saling menghormati, saling belajar, dan saling memperkuat tanpa satupun harus menunduk. Dan di tengah kawasan ASEAN yang sering penuh kecurigaan dan permainan keseimbangan, model seperti ini, tenang, kerja keras, harga diri utuh, justru menjadi guncangan yang paling dalam. Karena guncangan sejati bukan datang dari ledakan rudal, tapi dari perubahan cara sebuah bangsa bekerja, diam-diam, konsisten, dan tanpa perlu minta izin siapapun. Saya angkat gelas bourbon pelan, bisik sendiri ke angin malam. Terima kasih, Indonesia. Lalu saya minum teguk terakhir. Di luar, angin Washington bertiup pelan, membawa aroma musim semi yang baru. Tapi di dada saya, aroma kopi tubruk dan laut